Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Amelia. Saya dari kelas 10-9 akan menampilkan kisah wayang tentang berdirinya Kerajaan Medang Kamulan. Dan saya akan memperkenalkan tokoh-tokoh yang ada di Kerajaan Medang Kamulan. Yang pertama, ada Raja Airlangga, Ratu Dharmawangsa, Putri Giri dan ibu dari Airlangga. Ini Raja Panjalu, Raja Jenggala, dan Raja Dharmawangsa. Yang selanjutnya yaitu ada prajurit, dan yang terakhir ada Pusindo. Selamat menyaksikan. Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan didirikan oleh Pusindo pada abad ke-10. Kerajaan ini diperkirakan berada di daerah Jombang, Jawa Timur. Pusindo adalah keturunan dari dinasti Sanjaya yang berkuasa di Mataram kuno. Kerajaan Medang merupakan lanjutan dari Mataram kuno di Jawa Tengah. Pusindo memindahkan pusat pemerintahan ke Jawa Timur karena adanya tekanan dari Kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Sesuai dengan yang diperkirakan oleh Pusindo, pemimpin kerajaan dengan adil dan bijaksana, rakyatnya pun hidup dengan serba berkecukupan. Namun semuanya memang tidak kekal. Setelah 20 tahun memimpin Kerajaan Medang Kamulan, Pusindo akhirnya meninggal dunia karena penyakit yang telah dideritanya sejak lama. Beberapa lama setelah wafatnya Pusindo, yang bernama Raja Dharmawangsa, ia ingin memperluas pusat perdagangan di Selat Malaka dari tangan Kerajaan Sriwijaya. Lalu Dharmawangsa pun memanggil jenderal untuk membicarakan hal tersebut. Kita akan memulai perang dan merebut pusat perdagangan di Selat Malaka dari tangan Kerajaan Sriwijaya. Tapi Raja, apakah itu tidak terlalu bahaya? Kau cindera perang atau bukan? Jika kita bisa merebut pusat perdagangan Selat Malaka, maka wilayah kita akan bertambah. Maafkan saya, Baginda. Semua pasukan Dharmawangsa pun diarahkan untuk merebut perdagangan Malaka. Dan penyerangan itu pun terjadi. Setelah penyerangan itu selesai, Raja Dharmawangsa sangat marah pada jenderalnya karena tidak dapat merebut Selat Malaka. Jenderal, ada apa Baginda? Saat ini saya benar-benar sangat marah. Mengapa merebut pusat perdagangan saja kau tidak bisa? Tapi mereka terlalu kuat, Baginda. Kuat? Kuat kau bilang? Mereka hanya petani dan nelayan. Tapi mereka dibantu oleh Sriwijaya. Segera siapkan tentara yang bisa tersisa untuk berjaga di sekeliling istana. Baik Baginda, akan segera saya siapkan. Airlangga adalah nama anak yang suka naik pohon. Ia adalah anak dari seorang ratu Mahendradatta yang mengasihinya dia dengan anaknya di sebuah desa kecil. Airlangga pun ingin merantau untuk menjadi guru agar dia dapat mengembangkan kemampuannya. Mak, dia tolong ada apa? Mak, Air ingin merantau. Jangan dong, kamu sebaiknya mengembangkan ibu di sini. Tapi jika aku hanya berdiam diri di sini, maka tidak bisa mengembangkan kemampuanku. Aku harus mencari guru. Jika kau sudah bertekad, baiklah Tom. Ibu akan menghubungimu. Pergilah. Ibu akan selalu mendoakanmu. Baik, Mak. Terima kasih. Dan harinya pun, ia mengembara di tengah perjalanan. Ia melihat sebuah kerajaan. Lalu Airlangga pun berkata dalam hati, inikah kerajaan yang bernama Medang Kamulan yang pernah diceritakan ibuku?
ia pun masuk ke kerajaan tersebut. Pada saat masuk ke kerajaan, ia pun dihadang oleh penjaga istana. "Siapakah Anda? Berani-beraninya memasuki kerajaan ini?" "Saya Erlangga, anak dari Mahendra Datta." "Maafkan saya, pangeran. Silakan masuk." Pada saat ia melihat kerajaan, "Aku adalah penasehat raja. Begitukah? Mengapa kerajaan ini seperti makam? Tidak ada raja yang memimpin maupun panglima perang di sini. Sebenarnya sudah banyak terjadi selama 19 tahun. Kerajaan ini diserang pasukan Raja Dharmawangsa. Lalu siapa raja di sini yang memimpin? Raja kami mati diserang kerajaan Dharmawangsa. Sekarang tidak ada satupun lagi kerajaan yang memimpin kerajaan ini. Namun karena datangnya engkau, kerajaan ini akan berjalan kembali." "Apa? Aku? Siapa aku? Apa kau sedang bercanda? Aku hanyalah seorang pemuda untuk mencari guru untuk melatih kemampuanku, apalagi sebagai raja. Aku sedang tidak bercanda. Lagian aku tidak mempunyai darah keturunan raja. Kau punya. Apa? Ibumu adalah seorang ratu yang bernama Mahendra Datta." "Ibuku seorang ratu, tapi ia tidak pernah bilang kepadaku kalau dia adalah seorang ratu. Ia tidak mau dalam bahaya. Ia berusaha melindungimu. Benarkah aku tidak pernah berpikir seperti itu? Ya sudah, besok pukul 10 pagi kau akan dinobatkan sebagai raja." Akhirnya Erlangga pun menjadi seorang raja, dan sebagai raja ia membutuhkan seorang permaisuri. Pada akhirnya ia pun menemukan seorang wanita yang dicintai, yaitu anak perempuan dari raja sebelumnya yang bernama Putri Dharmawangsa. "Maukah kau menjadi permaisuriku?" "Baiklah, aku akan menjadi permaisurimu dan menemanimu untuk menjadi raja." Akhirnya mereka pun berdua pun menikah dan memiliki seorang putri yang bernama Ratu Giri. Dan suatu hari Ratu Giri dipanggil oleh ayahnya. "Ada apa ya? Sudah besar kau putriku. Kau sudah saatnya memberikan tanggung jawab untuk memimpin kerajaan ini." "Maafkan ayah, tetapi aku tidak bisa memiliki tanggung jawab sebesar itu." "Mengapa? Lalu siapa yang akan memimpin kerajaan ini? Bukankah ayah memiliki 2 orang putra?" "Baiklah, tolong panggilkan anak-anakku." "Baiklah, tunggu sebentar." Lalu Ratu Dharmawangsa pun memanggil anaknya yang bernama Panjalu dan Jenggala. "Ayah akan memberikan warisan ayah sebelum meninggalkan dunia ini. Ayah akan membagi kerajaan ini menjadi 2 wilayah, satu untukmu Jenggala dan satu untukmu Panjalu, agar kalian tidak merebutkan kerajaan ini, dan sebagai batasnya Gunung Kalu, Panjalu dan Jenggala." "Baiklah ayah." Dan Erlangga pun meninggal dunia. Demikian kerajaan Redam Kamulai telah terbagi 2 menjadi kerajaan Panjalu dan kerajaan Jenggala. Sekian penampilan dari saya. Mohon maaf bila banyak salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.